Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelas B Stanbook 2020. Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media IPS dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reslina Sinaga SPSI MPD. Sebelum membahas tentang materi yang ada di pop-up book ini, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Labora Sitoha. Saya Sabrina Sudaputra. Dan saya Audi Delalatan. Kami dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan membahas media bahan ajar pop-up book yang berada di kelas 5 dengan judul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Dapat kita lihat ya background-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Tema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, di sini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan terjadi dalam dua, yaitu yang pertama adalah peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan. Nah, di sini dapat kita lihat gambar peristiwa yang menyenangkan. Nah, di sebuah gambar ini terdapat peristiwa yang menyenangkan yang mendapat hadiah karena menang perlombaan. Nah, di sini juga ada peristiwa yang tidak menyenangkan, dapat kita lihat ya. Di sini ada seorang anak yang sakit. Ini adalah merupakan gambar peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke, selanjutnya di sini adalah gambar peristiwa yang menyenangkan, merayakan ulang tahun. Inilah sebuah contoh peristiwa yang menyenangkan. Dan gambar yang keempat yaitu peristiwa yang tidak menyenangkan, dapat kita lihat seseorang anak yang jatuh bersepeda. Oke, selanjutnya peristiwa yang menyenangkan dapat juga kita lihat di sini melihat ke kebun binatang, berwisata entah dibawa orang tua, guru untuk kunjungan ke wisata-wisata seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu dapat kita lihat peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu terjadinya banjir. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang tujuan bangsa Barat datang untuk menjajah bangsa Indonesia, yaitu untuk merebut rempah-rempah yang berada di bangsa Indonesia. Nah, di buku pop-up ini dapat kita lihat gambar dari cengkeh. Ini ya, dapat kita lihat bersama gambar dari cengkeh. Ini cengkeh sebelum didaur ulang menjadi keringnya pohon cengkehnya yang berbuah. Dapat kita lihat bersama ya, ini cengkeh yang udah kering. Di sini juga ada terdapat kapulaga. Di sini juga di sampingnya ada juga bunga lawang atau pekak. Di sini biji pala, aneka rempah-rempah ya. Semua dapat kita lihat bersama. Di sini juga ada cabai, bumbu yang sudah diolah dari rempah-rempah itu menjadi sebuah olahan, dapat kita lihat bersama. Ini juga ada cabai yang kering ya, cabai yang tidak kering, dapat kita lihat bersama. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan dan tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya. Nah, di sini saya akan membahas peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa Barat. Yang pertama itu dilambangkan sebagai gold, yang artinya kekayaan yang mereka cari itu adalah rempah-rempah. Nah, karena harga rempah-rempah lebih mahal dan harganya setara dengan gold atau emas, makanya dilambangkan sebagai emas. Nah, bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk merebut kekayaan Indonesia karena rempah-rempah itu dijadikan sebagai bahan industri dan obat-obatan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang gospel yang dilambangkan seperti gambar ini. Nah,
Peristiwa gospel ini disebut dengan menyebarkan agama. Bangsa Barat berusaha untuk menyebarluaskan agamanya di tanah jajahannya. Nah, ini disebut misi khusus dari bangsa tersebut. Misi khusus tersebut yaitu menyebarkan agama kepada penduduk-penduduk daerah yang dikuasainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang glory. Nah, glory ini dilambangkan sebagai mahkota yang artinya kejayaan. Nah, di Eropa ada anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Sehingga negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahannya sebanyak-banyaknya, karena bagi mereka itu glory atau kejayaan itu bentuk sebuah kekuasaan atau disebut sebagai negara maju jika mereka memiliki banyak tanah jajahan. Inilah misi mereka saat menyebarkan agama. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang ada di gambar. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Contohnya, yang pertama itu dikembangkannya bentuk pembuatan kapal yang dapat digunakan para penjajah mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya kompas. Kompas ini digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam, yaitu dengan cara menentukan arah mata angin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang pertama yaitu melestarikan budaya Indonesia dengan cara kita mengenal pakaian adatnya, budayanya, rumah adatnya, alat musiknya, seperti itu. Yang kedua yaitu menghargai jasa para pahlawan. Misalnya di hari Senin kita mengadakan upacara bendera, kita laksanakan dengan hikmat. Yang ketiga yaitu mencintai bahasa Indonesia dengan cara kita mengupayakan untuk berbahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Dapat kita lihat dari gambar ini, mereka bergotong royong bersama untuk membersihkan lingkungan mereka. Yang kelima yaitu mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Misalnya seperti ini, lomba makan kerupuk, balap karung, dan tarik tambang. Sekianlah yang dapat saya jelaskan mengenai upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Semoga teman-teman semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang media pembelajaran IPS yaitu Pop-up Book. Nah, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.